Jangan lupa pakai headphone-nya ya. Apa? Di belakang. Cuci, bentar. Ngapa? Aduh, lagi banyak kerjaan gini loh. Apa? Hah? Nanya apaan? Ya nggak ngapain lagi nyuci di belakang gini, kan lagi banyak kerjaan juga. Mbak lagi nggak ada, Mbak lagi keluar kota. Terus menurut lo yang mau nyuci baju lo siapa? Lo kan males anaknya. Habis nyetrika tadi gue, lo bayangin coba, baju lo tuh segambreng, itu gue yang nyuci, gue yang nyetrika, nggak ada tuh kontribusi lo kayak apa kayak gitu, kayak ngelipet gitu lo, nggak ada kan, gue sendiri yang ngerjain. Apa? Tanya apa? Penting apa tuh? Tadi tuh timernya udah gue set deh perasaan. Apa? Hah? Bingung kenapa? Bingung masalah masa depan gimana? Lo habis bikin masalah ya? Bentar, mesin cuci gue kayak getar gitu. Bentar, tungguin di situ. Apaan? Gimana? Lo gak lagi bikin masalah kan? Seriusan lo? Ya soalnya lo tuh kalau datang minta tolong tuh biasanya pasti ada aja gitu kejadian gitu loh. Oke. Terus? Jadi lo tuh baru mau mikirin masa depan karena lo udah di penghujung sekolah gitu. Oke. Bentar, gue ambil cucian dulu. Bentar, yang udah disetrika. Ya ini kemarin kan gue nge-laundry ya karena banyak banget, gue nggak sanggup tahu nyuci sendiri, nyetrika sendiri. Ya udah gue cuciin. Bentar, gue duduk dulu. Capek aja. Apa? Iya, udah kelas 3. Udah mau kelas 3, Terus ditanyain apa? Ditanyain cita-cita gitu. Mukanya udah tahu cita-citanya apa? Ya kakak mana tahu kamu mau jadi apa? Emang kamu pengennya jadi apa? Kenapa belum tahu? Bingungnya dalam hal apa dulu? Kamu bingungnya karena nggak tahu potensinya. Oke. So, kamu pengen yang pertama kali itu yang pengen cari tahu tuh apa dulu? Pengen universitas mana atau mau cari cita-cita dulu? Belum tahu semuanya. Ntar deh sambil kerja ya, kakak sambil kerja ya. Sama satu lagi kakak minta tolong nih, baju kalau di kamar jangan ditumpuk karena capek gue capek, tau gak sih, gue capek ngangkatin baju lo dari kamar terus ke bawah sini, terus gue yang nyuci lagi, gue yang nyetrika lagi. Udah tahu mbak lagi cuti karena hamil, terus Uma lagi di luar kota bareng babah, dan here we are together. Tolong kerjasamanya ya, baju kotor dibawa ke bawah biar gue yang cuci. Lo tau gak sih baju lo tuh 2 kali lipat besarnya dari baju gue. Nah dengan badan gue yang seperti ini, ngangkat baju lo tuh effortnya gak main-main. Jadi tolong sebesar-besarnya angkat baju sendiri ke bawah. Good? Oke, back to topic. Soal mau mulai dari mana soal masa depan ya. Kenapa tiba-tiba naik kayak gini kan?
Gue kira tuh lo udah tahu mau jadi apa gitu. Ya nggak masalah sih sebenarnya, masih banyak sih orang di luar sana kayak nggak tahu mau jadi apa, sekalinya udah kerja juga nggak tahu yang dia pilih ini benar apa enggak setelah menghadapi ujian hidupnya. Itu wajar, make sense itu. Jadi kayak ya udah nggak masalah sih. First adalah yang lo harus tahu, lo itu bagusnya dalam bidang apa, dan harusnya lo tahu lo biasanya pinter di bidang apa gitu. Apa sukanya bidang apa, coba diingat-ingat lagi, sukanya di bidang apa. Ada banyak tuh, let's say hitung-hitungan kayak matematika, fisika, terus habis itu ada yang yang olahraga tuh ada banyak hal, kayak misalkan olahraga fisik, ada olahraga non fisik juga ada lah, kayak apa, catur gitu. Terus habis itu terus kamu sukanya apa, bidang apa? Ada chat masuk, bentar. Banyak banget ya orang nyariin gue hari ini ya, sekarang lagi banyak kerjaan banget ini. Oke. Kenapa nggak tahu? Kan harusnya kamu ada satu yang kamu suka itu, kayak misalkan kamu suka main game, atau suka gambar, atau suka makanan, itu banyak yang jadi koki. Terus habis itu banyak yang tentang ekonomi, belajar tentang saham dan yang lain-lainnya. Kamu interestnya kemana? Apa yang bikin kamu kayak ngerasa ih seru nih gitu. Terus kamu kayak ngerasa aku pengen ngelakuin ini sepanjang hidup aku, tapi itu bisa menghidupi aku gitu. Oke, let's say aku kasih contoh ya. Kan kakak kan ini ya, kakak kan dulu kuliahnya di bidang seni, karena memang kakak itu suka hal-hal berbau seni, mau rupa, musik gitu kan. Rupanya tuh ada banyak desain desain komunikasi visual itu, baik di bidang video, animasi, interior, font, logo, itu banyak yang bisa ini lah pokoknya, banyak bisa dieksplor. Terus habis itu dulu kakak juga suka gambar, which is dari kecil kakak juga, kamu tahu sendiri kan Umah sering marahin kakak gara-gara gambarin buku kakak. Jadi Umah tuh kayak lihat, oh ini potensi anak Umah nih yang perempuan itu di bidang seni gitu. Nah Umah tuh ngebimbing kakak itu untuk nyari potensi kakak sendiri. Ternyata kakak sukanya di desain. Iya kan, kemarin pas dulu kakak sekolah di usia kamu tuh kan kakak nggak ngambil SMA, kakak yang ngambil SMK. Kenapa? Karena Umar udah tahu kalau kakak tuh suka gambar gitu waktu itu. Sukanya gambar-gambarin baju, sukanya gambar-gambarin animasi-animasi gitu loh. Bahkan jarang bikin gambar ini, gambar pemandangan itu jarang banget kakak. Akhirnya Umar tuh kayak ngasih opsi ke kakak tuh, karena kakak juga pintar matematika waktu itu, kakak tuh mau jadi arsitek atau mau desainer gitu kan. Ya udah, kakak bilang kayak arsitek kayaknya agak berat ya gitu. Terus kakak kan agaknya kakak tuh sebenarnya bukan malas, tapi kayak kakak tahu proses kakak tuh agak lambat untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu, which is you know me. Ya aja dari tadi pagi kan gue nyuci dari pagi sampai sekarang gak selesai, dan itu mostly baju lu semua. Terus habis itu ya udah gitu loh, saya kayak kakak ngerasanya oke nih, jadi desainer aja gitu. Ya udah, kakak akhirnya ngambil SMK di bidang fashion gitu. Nah belajarlah kakak di bidang fashion. Sebenarnya kurang masuk gitu di pikiran kakak, karena kakak tuh sebenarnya suka buat gambar, tidak suka menjahit, tidak suka merancang pakaian sebenarnya. Tapi di situ tuh kakak enjoy di gambar ya. Tapi itu alhamdulillah itu kayak gurunya kakak tuh ngerasa kakak punya potensi di bidang desain itu gitu loh. Kayak inovasi yang kakak buat itu banyak yang diterima sama
pasar gitu loh maksudnya. Karena pada saat kakak SMK kan memang kami buat produk juga, dan banyak yang beli barang yang kakak jual, baik itu sebenarnya tuh kan di yang kami buat itu bukan cuma baju doang kan, kayak tas gitu juga ada. Tapi ya well, nah tapi kakaknya sendiri tuh kayak kurang apa ya bilangnya, orang lewat ya, nggak tahu, tetangga mungkin. Kayak kakaknya tuh kayak ngerasa oh enggak nih, gue nggak terlalu enjoy nih sama fashion gitu kan. Akhirnya pas di kuliah tuh kakak tuh kayak ngerasa oh nih gue pinter nih di digital gitu. Di digital akhirnya kakak ngambil di Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan akhirnya kakak mengembangkan yang ilmu yang kakak dapat itu di desain komunikasi visual gitu loh maksudnya. Oh ya udah deh, saat kakak melakukan itu memang banyak nih struggle banget kan, karena harus belajar tentang nirmana, belajar tentang ruang, ternyata harus belajar anatomi, iya, keselarasan warna, terus habis itu sketching mana banyak lagi. Sekali sketching tuh dikasih sama dosennya tugasnya sampai 100 lembar gitu, per garis 100 lembar. Kayak kalau misalkan satu lembar ini salah dicoret, terus habis itu diulang-ulangin, akhirnya kayak ada muscle memory untuk si kakaknya biar nggak tergantung sama gitu. Jadi ya udah gitu loh prosesnya kayak gitu di kakak sendiri ya. Cuma kan karena kakak sekarang udah kerja nih, ternyata jauh dari apa sih namanya jurusan yang kakak pilih, but kakak nggak nyesal. Kenapa? Karena ilmu yang kakak dapatkan di kuliah dulu itu masih bisa kakak gunakan pada saat kerja, dan di luar kakak kerja di kantor sekarang itu kakak masih pakai di luar kantor. Semisal kakak buka commission, iya buka commission untuk animasi, terus habis itu buka commission untuk rigging, buka commission untuk undangan, terus habis itu ada yang minta desain untuk produk gitu. Jadi kakak juga kayak ngerasa oh ternyata ini bisa nih kepake di luar kantor, di kantor sendiri. Karena kakak juga lumayan terbiasa dengan IT yang walaupun gak tinggi kayak anak-anak IT, tapi kakak tuh tahu beberapa fitur dan juga beberapa apa sih namanya perbaikan sistem gini-gini gitu kan. Terus habis itu orang-orang yang di kantor tuh mostly kan boomers ya, jadi mereka tuh agak gaptek gitu loh. Dan akhirnya kayak ya udah mereka nggak ngerti, kakak bisa ambil alih, terus habis itu bisa kakak bantuin dan juga mempermudah kerja kakak, karena zaman sekarang kan semuanya serba digital ya. Dan ya gitu maksudnya kakak tuh dapat itu tuh karena dapat ide kenapa kakak ngambil jurusan dan juga ngambil kuliah itu sesuai dengan yang kakak ngerasa oh ini gue bisa nih gitu. Dan gak ada kata terlambat untuk menemukan apa yang kita inginkan. Kalaupun misalkan kamu ngerasa kamu salah jurusan, gak apa-apa kok dilanjutin gitu loh. Terus habis itu nanti juga bisa kepake, karena ilmu tuh gimana pun mau suka atau tidak suatu saat juga bakal kepake, baik itu sebagai modal kamu melanjutkan hidup atau defense dari hal-hal yang kamu gak inginkan gitu loh. Jadi sekarang yang harus kamu cari tuh, kamu sebenarnya lebih seneng di apa? Olahraga kah? Sains kah? Atau math? Atau bahasa, linguistik? Atau apa sih? Ribet banget kata apa ya? Kayak atau kamu suka bikin narasi gitu, itu banyak kok, banyak ininya, banyak ruang buat kamu explore gitu loh. Nah mumpung kamu masih sekolah sekarang dan menurut kakak ini tuh waktunya kamu untuk explore diri sendiri dulu. Nggak apa-apa kalau misalkan nilai kamu jelek di beberapa hal, karena nggak semua orang tuh harus sempurna gitu loh nilainya. Iya, malah lebih bagus kalau kamu tahu kamu tuh bisanya di hal apa gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau nilai yang lain tuh nggak terlalu tinggi. Bukan berarti kamu bodoh atau kamu bukan berarti ketinggalan sama yang lain. Itu karena kamu tahu kamu itu apa ya, kayak punya hal yang bisa kamu banggakan di luar itu gitu loh maksudnya.
apa ya, you have your own skill gitu. You don't have to feel bad because of people just get all of those and you're not, karena kamu punya talenta kamu sendiri yang perlu kamu kembangin gitu. Dan talenta itu kalau udah tahu, sebenarnya tinggal kamu kembangin aja. Dan kamu harus cari, dan kamu nggak boleh malas cari kemana kamu harus bawa talenta kamu. Lihat nih, liputan gue nggak jadi selesai nih gara-gara lu. Enggak, kamu bukan nggak punya apa-apa, belum ketemu. Coba deh explore dulu, jangan takut mencoba hal-hal baru. Jangan takut buat jangan takut buat berkenalan dengan orang baru, berkenalan dengan hal-hal baru, berkenalan dengan apa sih bapak ini, nyebelin banget sih, kena panas lagi. Nggak tahu. Iya, maksud aku tuh kayak ya udah, kamu cari teman baru, cari tempat baru, cari pengalaman baru gitu loh. Nggak harus ngikutin teman terus kan. Teman tuh boleh, tapi jangan sampai keikut arus. Ngerti nggak maksud kakak? Nah, baik kan gue ngomong kayak gini sama lo. Bayangin lo nggak punya kakak nggak ngomong kayak gini, nyebelin memang lo ya. Iyalah bener. Soalnya kan udah, sebenarnya kalau gue omongin, lo tuh cuma ngerasa lo dimarahin itu doang. Padahal semua yang gue bilang itu tuh bener. Lo nya doang yang kayak, ih lo ngapain sih ngatur-ngatur gue, hidup gue gitu kan. Gak boleh kayak gitu tau. Ya ngomong kayak gini first karena lo adik gue, dan gue pengen lo itu gak stuck gitu aja. Dan kalaupun suatu saat nanti lo akhirnya ketemu apa yang bikin lo ngerasa seneng dan lo ngerasa stuck di bidang itu, nggak apa-apa, explore lagi. Nggak ada yang namanya ini gue stuck nih di sini gitu, nggak. Explore aja, walaupun itu out of the context, walaupun itu out of your major gitu, nggak apa-apa kok. Kayak gue juga kan sebenarnya di seni rupa dan desain kan, tapi gue belajar kok tentang sastra, tentang matematika, tentang ekonomi, tentang sosiologi. Terus gue juga tentang belajar tentang musik, gue belajar tentang tari, belajar tentang fotografi. Nggak ada yang salah dengan belajar gitu loh. Lo juga nggak harus dapat pelajaran itu dari kampus atau dari sekolah doang, atau dari orang-orang terdekat lo doang. Lo juga bisa nyari itu dari orang-orang yang lo baru pertama kali ketemu. Terus habis itu, dan kalau lo suka explore itu, empati lo mulai empati kamu tuh bisa dibuild lagi gitu loh. Karena setiap orang tuh punya pengalamannya masing-masing yang lo kayak macam mana nih? Tak paham, bila masa keluarkan besok malahnya. Kayak saat kamu melihat seseorang dengan pengalaman yang berbeda dan punya POV yang berbeda, kamu punya sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk bekal kamu memperbaiki diri sendiri gitu loh. Jadi it's okay kalau kamu sekarang masih bingung, explore-nya mulai dari sekarang. Iya, gitu aja lah ya, gitulah secara umumnya, gambaran umumnya kayak gitu. Kalau kamu masih ngerasa kayak gimana sih, susah banget gue kalau ngomong kayak gini, harus ngomong serius bareng lo, itu gue harus pakai kamu kan. Ini kayak gue harus nge-switch gitu loh secara soalnya kalau lo dibilangin dengan cara yang seperti ini, lo tuh gak mau denger. Makanya gue harus memperhalus bahasa gue, ngerti gak sih lo? Intinya kayak gitu dah. Sebisa mungkin mulai dari sekarang jangan hidup di dalam zona nyaman lo sendiri gitu loh. Coba keluar kemana gitu. Kayak ada orang yang menurut lo unik nih dia orang gitu, temenin aja. Tapi saat lo berteman itu, coba pilih dan pilah yang mana yang tidak baik, mana yang baik. Akhirnya lo tahu jati diri lo sendiri, tahu apa yang harus lo bawa ke masa depan, tahu mulai dari mana, dan tahu cara gimana ngembanginnya, dan tahu cara milih jurusan yang mana yang lo pengen. Dan iya gitu. Nah, lo harus memilih lo pengen jadi apa. It's okay kalau untuk sekarang lo nggak tahu. Iya, udah tuh, gue udah ngasih berapa SKS dah tuh. Udah, sekarang tugas lo adalah bawa semua baju kotor yang ada di atas turun ke bawah. Nah,
karena gue mau nyuci. Itu cucian gue udah selesai satu. Dari pagi nih gue nyuci, terus cucian lu tuh nggak selesai di gue, ngerti dah. Mana kamar lu bau banget kan? Ya pokoknya bawa kain ke bawah, terus habis itu bersihin kamar. We deal with that. Oke, good, go. Ya, thank you. Oh iya, sama-sama. Oh gue yang bilang thank you ya sih. Udah, sana. Ih, rame banget lagi nih orang. Ya, bye.